Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Retno Devita Eskom Amkom, selaku dosen pembimbing mata kuliah proposal tugas akhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Implementasi Loker Digital berbasis kode QR untuk keamanan barang pada tempat gym. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama latar belakang, rumus masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, dan kerangka penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan dan logistik. Internet of Things atau IoT merupakan salah satu inovasi teknologi yang semakin berkembang dan memberikan kemudahan dalam otomatisasi berbagai sistem. Selanjutnya, namun sistem loker konvensional yang masih menggunakan kunci fisik atau kartu akses seringkali menghadapi beberapa kendala, seperti yang pertama, risiko kehilangan kunci atau kartu. Anggota gym bisa lupa membawa atau kehilangan kunci atau kartu, yang dapat menghambat akses ke barang pribadi mereka. Yang kedua, penyalahgunaan oleh orang lain. Tidak ada sistem yang memastikan bahwa hanya pemilik sah yang mengambil barang. Yang ketiga, kurangnya monitoring dan keamanan. Sistem loker tradisional tidak memiliki pemantauan real-time, sehingga sulit mendeteksi usaha pencurian atau pembukaan paksa. Yang keempat, tidak ada notifikasi untuk pengguna. Anggota gym tidak mendapatkan notifikasi terkait status barang mereka saat menyimpan atau pengembalian. Selanjutnya, salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah sistem keamanan loker pada tempat gym berbasis IoT, yang mengintegrasikan berbagai komponen elektronik dan perangkat lunak. Dalam penelitian ini, dikembangkan sistem penerimaan barang yang mengandalkan kode QR scanner, LCD Detection, ESP32 cam, load cell, solenoid lock, servo motor, serta telegram sebagai media komunikasi utama. Selanjutnya, rumus masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan kunci atau kartu pada sistem loker gym. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa hanya anggota gym yang terdaftar yang dapat mengakses dan mengambil barang dari loker. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat memverifikasi keberadaan barang setelah disimpan di dalam loker. Yang keempat, bagaimana sistem memberikan notifikasi kepada pengguna dan staf gym terkait status loker dan barang. Yang kelima, bagaimana sistem dapat mendeteksi dan merespon usaha pembukaan paksa atau pencurian secara real-time. Yang keenam, bagaimana implementasi ESP32 cam dapat meningkatkan keamanan dan kendala sistem loker. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Yang pertama, sistem hanya digunakan di lingkungan gym untuk keperluan penyimpanan barang pribadi. Yang kedua, verifikasi penggunaan dibatasi pada pemindahan kode QR dan input ID member melalui LCD Detection. Yang ketiga, komunikasi dan notifikasi hanya dilakukan melalui Telegram dan ditampilkan di LCD Detection. Yang keempat, load cell hanya digunakan untuk mendeteksi perubahan berat, bukan untuk klarifikasi jenis barang. Yang kelima, kamera ESP32 cam hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tidak untuk pengenalan wajah. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. 1. Merancang sistem loker berbasis kode QR dan ID member untuk meningkatkan keamanan akses. Yang kedua, menerapkan verifikasi ganda menggunakan kode QR dan ID member melalui LCD Detection. Yang ketiga, menambahkan fitur monitoring berat menggunakan load cell untuk memastikan keberadaan barang. Yang keempat, mengintegrasikan kamera ESP32 cam untuk dokumentasi visual isi loker sebelum dan sesudah penyimpanan. Yang kelima, memberikan notifikasi otomatis melalui Telegram dan LCD Detection untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Yang terakhir, yang keenam, mendeteksi upaya pembukaan paksa dengan sensor lead switch dan memberikan peringatan real-time. Hipotesanya yang pertama, diharapkan sistem loker menggunakan kode QR sebagai metode akses utama, maka risiko kehilangan atau penyalahgunaan kunci atau kartu akan berkurang. Yang kedua, diharapkan verifikasi identifikasi dilakukan dengan kombinasi kode QR dan
input ID member. Yang ketiga, diharapkan sistem dilengkapi dengan load cell untuk mendeteksi perubahan berat. Yang keempat, diharapkan sistem terintegrasi dengan Telegram dan LCD Nexion untuk memberikan notifikasi. Yang kelima, diharapkan sistem menggunakan sensor lead switch dan alarm buzzer. Yang keenam, diharapkan ESP32CAM digunakan untuk mendokumentasikan isi loker sebelum dan sesudah penyimpanan. Kerangka penelitian saya, yang pertama ada pendahuluan, kajian literatur, analisis sistem, perancangan alat, dan pemrograman. Ada perancangan alat dan pemrograman dibagi menjadi 3, ada sensor, microcontroller, input. Sensornya ada load cell read switch, microcontrollernya Arduino Mega 2560, node MCU ESP8266, sedangkan outputnya ada Nexion, LCD, solenoid door lock, Telegram. Yang selanjutnya pengujian sistemnya dan implementasi. Di sini ada penjelasan analisa sistemnya. Dalam analisa ini, penelitian ingin menjelaskan input, output, dan proses dari sistem yang akan dibuat. Input adalah sebuah masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran, yaitu output. Selanjutnya ada perancangan alat dan pemrograman. Perancangan alat dan pemrograman merupakan tahap penting dalam pembangunan sistem loker digital berbasis kode QR, Nexion, LCD, dan load cell. Selanjutnya, yang pertama ada sensor. Load cell berfungsi untuk mendeteksi berat barang yang diletakkan atau diambil dari dalam loker. Sensor ini dihubungkan melalui modul HX711 yang berfungsi sebagai penguat dan konverter analog ke digital. Yang kedua, ada read switch digunakan sebagai sensor pendeteksi pembukaan paksa. Yang B ada microcontroller, dibagi menjadi yang pertama Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali utama. Yang kedua, ESP32CAM digunakan untuk mengambil gambar isi loker sebelum dan sesudah penyimpanan. Yang C-nya ada output. Output yang dipakai pada sistem yang dibuat seperti yang pertama, Nexion LCD. Antarmuka pengguna menggunakan Nexion LCD, yaitu layar sentuh pintar yang menampilkan berbagai tampilan interaktif. Yang keduanya ada solenoid door lock. Untuk mengamankan loker, digunakan solenoid lock yang dikontrol secara elektronik oleh microcontroller. Yang ketiga ada sistem notifikasi Telegram. Sistem ini terhubung dengan Telegram bot API yang digunakan untuk mengirimkan notifikasi secara otomatis. Selanjutnya ada pemrograman. Yang pertama pemindaian dan verifikasi kode QR, input serial number melalui Nexion. Yang ketiga, pengukuran berat dari load cell. Yang keempat, pengendalian solenoid lock. Yang kelima, pengambilan dan pengiriman gambar via ESP32CAM. Yang keenam, notifikasi melalui Telegram bot, penanganan kondisi error dan keamanan. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dari sistem loker digital berbasis kode QR, Nexion LCD, dan load cell berjalan sesuai dengan yang dirancang. Pengujian ini mencakup setiap modul utama yang saling terintegrasi, yaitu modul kode QR, modul antarmuka pengguna melalui Nexion LCD, sensor load cell sebagai alat monitoring berat, serta ESP32CAM sebagai sistem pemantauan visual dan pengiriman notifikasi keamanan ke Telegram. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.